Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah menjadi kewajiban kita, sepatutnya dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih mengizinkan udara kita hirup dalam nafas, masih mengizinkan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini dan juga nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung sama sekali. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati, pembawa panji-panji kebenaran, pembawa risalah-risalah kebenaran yang sehingga sampai detik ini masih terus kita pelajari, masih terus berusaha kita amalkan dan kita ikuti. Semoga saja nanti di hari kiamat kita ada di barisan di belakang panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal bicara sedikit soal kaum muda nih teman-teman. Di mana sih posisi dan peran kaum muda sebetulnya? Kalau kita lihat definisinya, pemuda di KBBI ini kita temukan sebagai orang muda atau remaja. Sedangkan kalau kita melihat ke kata remaja, kita akan menemukan arti mulai dewasa. Kalau kita bicara dewasa, kita akan menemukan arti sampai umur atau kemudian biasa kita sebut sebagai akhir balik, sudah bukan anak-anak atau remaja lagi. Itu yang kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita cari di Kamus Webster, ada definisi seperti ini, bahwasanya bahasa Indonesianya ya, ada bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya, bahwasanya pemuda adalah waktu di antara anak-anak dan dewasa atau dewasa muda. Di waktu ini itu dituliskan bahwasanya kita ini belum matang, belum berpengalaman gitu, tapi masih betul-betul fresh, masih berkekuatan. Ini yang dikatakan sebagai young person. Itulah definisi pemuda yang definisi umum yang bisa kita temukan. Lah, kalau bicara ke generasi orang muda, generasi muda, pemuda, ya kita bicara soal usia-usia produktif gitulah ya. Usia-usia kita ini gitu, saya dan teman-teman, saya masih seusia ya, saya nggak tua-tua amat. Lah, itu definisi yang kita temukan. Coba kita cari definisi di dalam Al-Quran. Saya menemukan kurang lebih 3 ayat yang kemudian kami temukan bahwasanya ini memiliki ungkapan sifat yang menyifati pemuda gitu. Yang pertama saya temukan di Quran surat Al-Anbiya di ayat 59-60 yang bercerita soal Nabi Ibrahim. Waktu di mana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, ada redaksi yang seperti ini. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang berani mencela berhala-berhala itu. Namanya Ibrahim. Kira-kira apa yang teman-teman tangkap dari ayat ini? Nah, kalau yang saya tangkap, ini menjelaskan karakteristik pemuda melalui Nabi Ibrahim gitu. Karena waktu itu beliau masih muda. Disampaikan bahwasanya dia itu berani kawan-kawan. Berani untuk apa gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini konteksnya dia berani merombak sistem, merombak tatanan dengan tindakan-tindakan revolusioner atau mungkin sedikit anarkis ya gitu ya, ngerusak berhala gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu karakteristik pemuda yang tertulis di dalam Al-Quran. Bahwasanya pemuda ini harusnya berani teman-teman. Harus punya tindakan-tindakan revolusioner. Dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 60. Lah, kemudian berikutnya kita temukan di Quran surat Al-Kahfi ayat 13-14 yang menceritakan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang terpenjara dalam gua gitu ya. Di situ kita temukan beberapa karakteristik pemuda, bahkan dimention kata pemuda di ayat tersebut. Yang kalau tidak salah seperti ini. Mereka itu adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk
dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka hidup. Ya jelas ya, mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan, yang punya standar keimanan yang jelas. Kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk, berwawasan kan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian telah kami teguhkan hati mereka, optimis dan teguh, punya pendirian, konsisten kawan-kawan. Kita temukan karakteristik pemuda di ayat ini, yaitu tadi punya standar keimanan yang tinggi, berwawasan karena diberi petunjuk oleh Allah, optimis, teguh, pendirian, konsisten. Nah, kita temukan lagi di ayat 60 Quran Surat Al-Kahfi, menceritakan soal Nabi Musa yang berkata pada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Wah, di sini juga menggambarkan karakteristik pemuda gitu. Apa karakteristik pemuda di ayat ini? Pemuda itu nggak gampang putus asa, nggak gampang mundur, nggak pantang menyerah maksudnya. Iya nggak? Aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Aku akan berjalan bertahun-tahun. Wah, punya tekad yang jelas kan kawan-kawan, tekadnya keras. Karakteristik yang kita temukan di ayat ini adalah nggak gampang putus asa, nggak gampang mundur, pantang menyerah sebelum cita-citanya tercapai. Itu pemuda teman-teman. Nah, kalau coba kita rangkum dari tiga ayat yang kita temukan ini, bukan 3 ayat ya, 3 bagian yang kita temukan ini, karakteristik pemuda kalau kita rangkum itu jelas: 1, revolusioner, yang kedua optimis, berpikir maju, berwawasan, punya standar keimanan yang tinggi, dan teguh pendirian. Ya, itu ya kawan-kawan, kita catat ya. Revolusioner, berani merombak tatanan sistem. Optimis, berpikir maju, punya wawasan, punya kapasitas keilmuan, punya standar keimanan yang tinggi. Supaya apa? Ya bukan supaya apa, tapi memang ini menjadi karakteristik yang kita temukan di 3 ayat tersebut teman-teman. Itu menjadi karakteristiknya. Nah, lantas kita sebagai pemuda ada nggak sih kemudian prototipe yang bisa kita contoh? Ya kalau kita bicara soal generasi muslim, generasi muda muslim, tentunya tokoh panutan dan kebanggaan kita satu-satunya ya Rasulullah SAW kan. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir di dunia ini yang mudah membawa panji-panji kebenaran berupa ajaran Islam yang disampaikan kepada kita, dan ternyata bisa merubah peradaban dengan sebegitu hebatnya teman-teman. Ya enggak? Coba kita lihat kejayaan Islam kita temukan di dinasti Umayyah sama di dinasti Utsmaniyah. Waktu itu Islam betul-betul melampaui batas-batas geografis yang ada. Kita temukan Islam bahkan sampai Spanyol, Asia, Afrika, Eropa. Ya tadi ada Spanyol itu. Terus juga di era itu Islam betul-betul juga memunculkan sosok-sosok cerdas dan sosok yang punya kapasitas keilmuan yang tinggi gitu. Tidak sebatas kapasitas keagamaan, tapi juga ilmu umum dikuasai teman-teman. Lah ini yang kemudian menjadi catatan untuk kita juga. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang kemudian lahir, tumbuh, berkembang, dan bahkan memunculkan narasi-narasi baru dan gagasan baru dari Islam. Ada dari ilmu kedokteran, astronomi, matematika, ilmu sosial, yang pada saat itu betul-betul ya dihasilkan dan dilahirkan oleh para pemikir Islam. Contohnya siapa? Ada Ibnu Sina. Iya tahu ya Ibnu Sina ya. Kalau di Semarang ya nama komisariat Undip itu namanya Ibnu Sina gitu ya. Enggak, beliau salah satu ilmuwan Islam. Terus ada Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh keilmuan sangat banyak di era-era itu. Tidak hanya tokoh keagamaan ya, tapi tokoh-tokoh keilmuan, ilmu umum gitu. Lah di luar keagamaan dan ilmu umum pun kita temukan banyak orang-orang yang punya kapasitas di bidang kekuasaan, strategi militer, dan lain sebagainya ya. Kita lihat ada Khalid bin Walid, ada Salahuddin Al-Ayyubi yang beliau pembebas Al-Quds kalau tidak salah. Kemudian ada Sultan Saifuddin Qutuz yang menghancurkan pasukan Mongol. Dan yang paling terkenal, yang akhir-akhir ini sering kita dengar namanya nih karena dibukukan, dituliskan di dalam buku yang cukup ngehits, ada Muhammad Al-Fatih yang beliau menjadi bisyarah dari nubuwah
Nabi Muhammad SAW sebagai pembebas Konstantinopel gitu ya, dengan strategi pemindahan kapalnya yang begitu terkenal gitu. Lah, nama-nama ini yang kemudian semestinya menjadi panutan kita generasi muda untuk bisa terus bergerak dengan cara dan gaya kita. Jadikan mereka inspirasi untuk bisa berjuang dan bergerak di era ini, teman-teman. Ya, kalau memang bicara soal semua taktik perang dan lain sebagainya itu misalnya mungkin menjadi inspirasi teman-teman Muslim di Palestina misalnya, atau mungkin di Suriah, non-Muslim di Uighur dan lain sebagainya, yang kemudian masih ada kontak fisik gitu ya, masih jihad fisik gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita? Lah, kita itu kan punya segmen yang berbeda, sudah punya segmen yang berbeda dengan mereka. Kita semestinya sudah bergerak di bidang keilmuan, di bidang teknologi, strategi dan lain sebagainya. Nah, mereka tadi adalah orang-orang yang kemudian telah mencetak sejarah di masanya, teman-teman, yang bisa menjadi inspirasi dan teladan kita